Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Bu Santi pada hari ini pada pembelajaran analisis kimia instrumen. Saya harapkan semua tetap semangat ya dalam belajar. Pada minggu sebelumnya, kalian telah belajar tentang dasar-dasar spektrofotometri dan bagaimana cara membuat larutan induk dan larutan standar. Nah, pada hari ini kita belajar instrumentasi spektrofotometer UV-Vis. Alat spektrofotometer UV-Vis dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini. Nah, seperti apakah bagian-bagian alat di dalam alat tersebut dan apakah fungsi-fungsinya? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Bagian alat yang pertama yaitu adalah sumber radiasi, di mana sumber radiasi ini adalah sumber sinar dalam spektrofotometer UV-Vis. Ada dua macam. Yang pertama pada daerah visible itu dapat menggunakan lampu wolfram atau tungsten, dan pada daerah ultraviolet itu dapat menggunakan lampu deuterium. Kemudian, setelah sinar keluar dari sumber radiasi akan diterima oleh monokromator, di mana monokromator ini berfungsi untuk mengubah sinar polikromatis dari sumber radiasi menjadi sinar monokromatis dengan panjang gelombang tertentu. Ada bagian-bagiannya dalam monokromator. Yang pertama adalah celah atau slit, yang kedua adalah filter, yang ketiga adalah prisma atau kisi difraksi, dan yang keempat adalah celah keluar. Setelah sinar monokromatis keluar dari monokromator, maka akan menuju ke sampel kompartemen atau biasanya disebut kuvet. Kuvet di sini adalah tempat dari sampel saat diukur dengan spektrofotometer UV-Vis. Ada dua macam kuvet. Yang pertama adalah kuvet kaca yang dapat digunakan untuk sinar visible, dan kuvet silika yang dapat digunakan pada sinar UV dan visible. Ketebalan kuvet ada beberapa macam. Ada ketebalan kuvet 1 cm, 2 cm, 5 dan 10 cm. Di mana yang paling banyak digunakan adalah kuvet 1 cm. Kemudian, bagian alat yang keempat adalah detektor, di mana detektor ini berfungsi adalah mengukur radiasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh sampel serta berapakah intensitasnya. Kemudian setelah sinar diterima oleh detektor, maka sinyal listrik dari detektor tersebut akan menuju ke recorder, di mana recorder ini akan mengubah sinyal listrik dari detektor menjadi data yang dapat terukur, seperti absorbasi atau transmisan, atau menggambarkan secara otomatis kurva absorpsi pada kertas recorder. Itulah sekilas tentang alat-alat atau bagian-bagian alat dalam spektrofotometer UV-Vis, di mana jika secara ringkas bisa digambarkan bahwa yang pertama sinar dari sumber radiasi maka akan menuju ke monokromator. Dari monokromator tersebut akan diubah menjadi sinar monokromatis, akan masuk atau akan menuju ke sampel dalam kuvet. Kemudian dari sampel tersebut sinar ada yang diteruskan, ada yang ditransmisikan, ada yang dipantulkan. Nah, sinar yang ditransmisikan atau diteruskan tersebut akan dideteksi atau diukur oleh detektor. Kemudian dari detektor tersebut akan sinar listriknya menuju ke recorder sehingga dirubah menjadi data yang diinginkan. Kemudian, setelah pemaparan yang telah saya berikan, saya ingin tahu apakah kalian memahami materi yang saya berikan sehingga saya memberikan evaluasi. Yang pertama adalah kalian membuat bagian alat dalam spektrofotometer UV-Vis, kemudian menyebutkan dua macam kuvet serta perbedaan fungsinya. Dan yang ketiga adalah kalian menjelaskan fungsi dari detektor, recorder, dan monokromator. Dan yang keempat adalah kalian menyebutkan sumber radiasi yang digunakan pada daerah sinar UV dan visible.
Itulah tadi soal-soal yang harus kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua dapat memahami materi yang telah saya berikan. Dan saya harapkan meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian tetap selalu semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi anak-anak pada pembelajaran berikutnya.